Baik Bun, tadi yang Bunda Rumah itu apa nggak kedengar? Oh iya, Ya Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita masih di sini ya dalam rangka tolabul ilmi. Nah, mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan hari ini kita sedang didoakan ya oleh ribuan ribuan malaikat ya sedang mencari ilmu, mudah-mudahan dimudahkan jalan-jalan ke surganya Allah sebagaimana yang sering saya sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka janji Allah pasti Allah mudahkan untuknya dengan mencari ilmu itu jalan ke surganya Allah. Mudah-mudahan setiap hari ya, setiap kesempatan yang kita lakukan untuk tolabul ini Allah mudahkan, Allah beri kekuatan kepada kita semua. Nah, untuk hari Ahad ini karena kemarin saya nggak masuk ya, jadi udah aja yang adab dikesinikan ya. Baru selesai nih. Dan untuk hari ini adab tidur ya. Ini sesuatu yang sebetulnya udah nggak asing, tetapi kita coba untuk ihya sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beliau ketika tidur, kemudian ketika bangun tidur seperti apa dan lain sebagainya. Baik, saya akan tampilkan dulu ya, ini adab tidur. Diawali dari ini diambilnya ya, adab-adab tidur ini dari Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman ya. Yang pertama, bahwa di antara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam tidur itu beliau tidak mengakhirkan tidur malam ya setelah isya ya, kecuali kalau darurat misalnya akan memurojaah ilmu atau ada tamu atau menemani keluarga. Nah, jadi Rasulullah itu seperti itu. Bahwa di sini ada salah satu hadisnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakrahun naum, bahwa membenci tidur malam ya, qabla sholatil isya, sebelum sholat isya gitu. Jadi ketiduran ya sebelum sholat isya. Wal hadis, dan berbincang-bincang atau berbincang-bincangnya yang enggak ada manfaatnya ba'daha, setelahnya. Nah, itu jadi Rasulullah membenci ya tidur ketika malam sebelum melaksanakan sholat isya, atau malah ngobrol-ngobrol sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Nah, kemudian adab selanjutnya lagi di sini bahwa hendaknya tidur dalam keadaan sudah berwudu. Nah, ini agak susah ya. Kita kan kalau udah batal terkadang itu ya, nah tidak melakukan wudu lagi, padahal di sunahnya bahwa ketika tidur itu harus dalam keadaan berwudu ya, sunahnya itu. Nah, ini di antara hadisnya, iza ataita, apabila engkau hendak mendatangi madja'aka, tempat tidurmu ya, tempat pembaringan atau tempat tidurmu, fatawaddo wudu'aka, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat gitu. Jadi disunahkan sebelum tidur itu berwudu sebagaimana kita mau melakukan wudu untuk sholat. Nah, ini kemudian sunnah yang selanjutnya adalah
hendaknya mendahulukan posisi tidur di atas sebelah kanan ya. Jadi maliknya ke kanan ya, atau menghadapnya ke kanan. Jadi rusuk kanan sebagai tumpuannya dan berbantal dengan tangan kanan. Jadi semacam ini ya. Jadi ke sebelah kanan nih, rusuk sebelah sini ya, sebagai tumpuan, dan bantalannya tangan kanan kita seperti ini ya. Tidak mengapa bila setelahnya misalkan jadi secara tidak sadar setelahnya posisinya ke kiri gitu ya, itu nggak apa-apa. Yang penting pas pertama kali mau tidur diupayakan posisi tidurnya itu tadi gitu ya, berbantalan tangan kanan dan rusuk kanan sebagai tumpuannya. Nah ini juga kalau di penelitian di medis bagus ya, dengan posisi tidur ke sebelah kanan ini ternyata posisi organ tubuh di perut ya, organ kayak lambung dan sebagainya itu bagus. Nah kemudian apa hadisnya bahwa kita harus tidur menghadap ke sebelah kanan. Nah ini hadisnya, hadis riwayat Bukhari ya, nomor 247, dan riwayat Muslim nomor 2710, bahwa di antara isi matannya itu adalah idtoji', berbaringlah kamu ala syaqikal aiman, berbalinglah kamu di atas rusuk sebelah kananmu. Nah ini sunnah-sunnah dari Rasulullah. Kemudian di antara sunnah lainnya tidak dibenarkan telungkup. Jadi posisi perut sebagai tumpuan ya, nih seperti ini kalau bahasa Sunda nama nangkuban ya, tidak dibenarkan telungkup. Ya burung telungkup. Posisi suami Bun suka begitu, suka tahu. gitu. Nah ini ya, kalau dalam hadisnya sini tidak dibenarkan nangkuban atau telungkup posisi perutnya sebagai tumpuan, baik ketika tidur malam ataupun tidur siang. Nah ini tidak dibenarkan. Di antara hadis yang menunjukkan hal ini bahwa innaha ya, sesungguhnya posisi tidur tengkurap ini ya, innaha daja'atun ya baghaduha azza wa jalla. Nah sesungguhnya innaha daja'atun ya baghaduha Allah azza wa jalla, bahwasanya posisi tengkurap ya, itu adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah azza wa jalla. Nah ini, jadi mudah-mudahan setelah kita mempelajari sunnah-sunnah atau apa ya, adab-adab bagaimana Rasulullah tidur, panduannya seperti apa, mudah-mudahan sedikit demi sedikit ya kita berupaya ya. Kemudian yang kelima, membaca ayat Al-Quran, antara lain ayat kursi ya. Nah ini memang ayat kursi banyak sekali keutamaannya, fadilah di ayat kursi ini. Nah kalau bisa memang ditempel ya di kamar, misalkan baca dulu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi ini kan di ayat kursi itu sangat bagus bahwa kita mengakui ya bahwa Allah lah, tiada ilah yang harus diibadahi, yang berhak diibadahi Allah gitu. Kita mendeklarasikan bahwa Allah itu yang hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Apapun yang ada di langit dan di bumi kepunyaan Allah gitu ya. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizin Allah gitu ya.
Allah tahu apa yang ada di hadapan mereka. Nah, kan kita menyerahkan semuanya ya. Kalau ada orang yang ingin berbuat jahat atau apa, Allah tahu apa yang ada di hadapan mereka, di belakang mereka. Mereka tidak tahu apa-apa dari ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Nah, kursi Allah itu meliputi langit bumi, dan Allah tidak merasa berat ya memelihara keduanya, langit dan bumi, dan Allah maha tinggi, maha besar gitu. Nah, ini subhanallah ya, kalau kita maknai. Nah, kemudian disunahkan juga untuk membaca 2 ayat terakhir nih surah Al-Baqarah. Mari kita baca bareng-bareng lagi 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Ini terlihat ya. Nah, mari Ya, kita Bun. baca bareng-bareng nih, Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu ya, di antara sunnah yang harus dibaca sebelum tidur. Nah, ini artinya ya, mungkin nggak usah kita terjemahkan karena waktu kita tidak terlalu banyak juga. Nah, ini selanjutnya adalah baca Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad, baca Al-Falaq, juga baca An-Nas. Nah, ini ya, nanti footnote-nya ada di bawah. Nah, kemudian selanjutnya adalah hendaknya mengakhiri berbagai doa tidur dengan doa berikut. Nah, ini doa-doa yang disunahkan ya. Nah, misalnya Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fahfadha bima tahfad bihi ibadakas salihin. Nah, ini juga disunahkan, Bun, ya. Nah, ini kalau belum hafal nanti dihafal-hafal ya. Nah, ini Allahumma aslamtu. Nah, ya Allah, aku berserah nafsi diriku ilaika kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku serahkan urusanku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik ya. Aku sandarkan ya punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Nah, jadi jangan dari kecil sampai udah setua ini ya. Doana teh bismika Allahumma ahya we wungkulnya misalkan teh Bun. Bismika Allahumma ahya bismika amutos we bobo. Nah, ini ya. Bagus ini doanya, Bun. Mau dihafalin nih. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Coba dihafalin yang ini nih, yang sangat populer nih. Allahumma, silahkan. Allahumma Aslamtu nafsi ilaika.
aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a la malja'a wa la manja'a wa la manja'a minka illa ilaika minka illa ilaika astaghfiruka wa atubu ilaik astaghfiruka wa atubu ilaik amantu bi kitabika alladzi anzalta amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Nah itu Bun, ini bahwa ya Allah aku serahkan. Nah, sebelum tidur itu menyerahkan diri kepada Allah ya. Aku serahkan segala urusanmu kepadamu. Aku hadapkan wajahku, aku sandarkan punggungku karena aku berharap dan takut kepadamu ya Allah. Tiada tempat berlindung, apalagi sekarang sedang musim bencana ya Bun. Ini bagus sekali doanya, tiada tempat berlindung, tiada tempat menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku memohon ampunan, aku bertobat kepadamu, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan dan kepada nabi yang kau utus. Nah ini bagus doanya ya. Oh ini ya tadi teh belum selesai Fagfirli. Nah ini ada riwayat dari, kalau tadi kan riwayatnya sampai sini ya. Nah ini sampai sini. Tapi ada riwayat lain juga ya, ini dari dikuatkan faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Jadi sampai sini kalau yang ingin sempurnanya ya. Jadi dari tadi sampai apa yang sebelumnya bi kitabika ladzi anzalta wa nabiyyika ladzi arsalta, ini nyambung ke sini. Faghfirli, ya Allah ampunilah aku, ma qaddamtu, dosaku yang masa lalu, wa ma akhartu, dosaku yang masa akan datang, wa ma asrartu, dosa yang tersembunyi, wa ma a'lantu, dosa yang terlihat, wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta, bahwa engkau yang terdahulu, engkau yang terakhir, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Kemudian Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak, ya Allah jauhkan aku dari siksamu di mana hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ini ya, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita amalkan semampu kita ya. Kemudian selanjutnya adalah disunahkan ketika mau membalikkan tubuh ya, dari satu sisi ke sisi yang lain ya, ketika tidur malam maka ucapkan ini nih. Jadi pas malik mus ke sini ya, misalkan membalikkan tubuh dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan ya. Nah ini doanya. La ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Nah ini sunah-sunah dari beliau. Kemudian kalau merasa gelisah, misalkan ya suka ada malam-malam kayak rasa risau, takut gitu ya ketika mau tidur, atau merasa kesepian, nah ini maka dianjurkan ini doanya nih. Kalau lagi galau, lagi gelisah, sieun misalnya takutnya ketika tidur malam, nah ini doanya. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Nah ini a'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimah Allah at-tamah yang sempurna, min ghadabihi dari murkanya, wa iqabihi dari siksanya, wa min hamazatis syayatin dari godaan syaitan ya. Tadi wasyari ibadihi dan kejahatan hamba-hambanya,
wa min hamazatis syayatin, dari godaan setan, wa ayyahdurun, dari kedatangan mereka kepadaku. Nah, ini berlindung dari orang jahat gitu ya, dari tadi ini bagus, kejahatan hamba-hambanya, dari godaan setan, ya dari kedatangan mereka pada, berlindung pada Allah. Kemudian yang kesembilan adalah memakai celak. Nah, jadi ini disunahkan nih memakai celak mata ketika mau tidur. Nih hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktahilu bil ithmid kulla lailatin qabla ayyana ma fi kulli ainin salasata amyal. Bahwa Rasulullah ya kana yaktahilu, senantiasa memakai celak ya, bil ismid, dengan batu celak ya, kulla lailah, setiap malam, qabla ayyanam, sebelum beliau tidur. Nah ini jadi fi kulli ain salasa amyal, jadi beliau itu sebelum tidur ya memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Nah, jadi dalam dari kedua matanya 3 kali goresan, set set set. Nah seperti ini ya. Nah ini subhanallah nih, suka enggak Bapak Ibu? Nah, walaupun ada yang berpendapat ini untuk laki-laki gitu ya, tapi perempuan juga ini kan suka bercelak. Celak itu apa teh, Bun? Celak, Sifat Bun, ya? itu yang ke mata nih ada. Kalau saya suka belinya dari toko ABC kalau di Garut. Jadi itu ada semacam obatnya, perih. Pertama sih perih. Itu bagus. Bukan sifat, bukan. Iya, Bukan, kalau celak yang asli dari Mekah itu kayak batu, kayak apa namanya, kayak bubuk gitu. Iya betul. Jadi ada yang warnanya biru ya Bun, ada yang hitam, itu kayak bubuk di gitu-gitu sama alatnya ada Bun. Iya. Di toko yang nyediain itu hajian ya, yang kitab ya. Iya. Iya. Tapi ada yang bentuk pasta itu bagaimana Bun? Yang kayak bentuk pasta kan, yang sudah kayak odol, kayak nggak pasta apa-apa, gigi kecil. yang penting kan itu yaktahilu, celaknya itu sekarang udah dimodifikasi Bun, yang penting itu bahannya kan dari celak. Pokoknya yaktahilu saja bercelak. Itu ada obatnya mungkin ya Bun? Iya, kalau yang saya suka perih ya, kalau itu kalau yang belum terbiasa, tapi kalau udah yang belum terbiasa masuk sampai bercucuran air mata teh karena ada obatnya sih, perih-perih sedikit gitu. Ya Bun, saya juga sama, nggak bisa. Kalau yang eyeliner yang kayak pensil itu bukan kan? Bukan kalau itu. Bukan. Ini mah yang celak Bun. Iya, walaupun yang pasta bisa ya. Iya kan, Yang kan untuk itu di mah bawah mata ya Bun. kan yang pasta juga bahannya sama Bun, dari celak yang dari Arab itu yang kayak gitu. Oh iya. Nah selanjutnya nih udah lebih 5 menit, tapi ini tanggung kalau mau dibesokkan atau gimana ya ini, gimana ya? Sekarang aja Bun. Sekarang aja ya, yang bisa aja lah ikutin. Sekarang aja Bun. Iya, libur lagian. Iya ya, ini sedikit lagi tanggung. Jadi selanjutnya hendaknya mengibaskan tempat tidur ya, bersih-bersih dulu tempat tidur dari kotoran ya ketika mau tidur itu. Nih hadisnya seperti ini. Idza ja'akum ila firashihi, jika salah seorang di antara kalian mau tidur, falyakhud dakhilata izarihi, maka hendaklah mengambil potongan kain ya, mencek orang maklap lah, falyankud biha firashahu, maka mengibas-ngibaskan tempat tidurnya dengan yang tersebut, wal yusammi ya, dengan mengucapkan bismillah, wal yusammillah. Jadi coba cari potongan kain ya, atau kayak kain, kemudian dikibaskan di tempat tidur sambil ucapkan wal yusammillah, ucapkan bismillah. Fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu. Jadi bismillahan dulu gitu ya, karena ia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Nah jadi harus seperti ini. Suka nggak Bun di itu gitu ya, dikibas-kibas dulu. Kalau pakai sapu lidi bukan ya Bun? Tapi kalau di hadisnya sih memang dengan kain, tetapi kalau di kita mah ya suka sapu lidi. Intervensi. Nah itu, kemudian jika sudah bangun nih, kalau tadi kan yang sebelum-sebelumnya, jika sudah bangun hendaklah membaca doa ya sebelum berdiri. Ini sebelum berdiri ulah tos gugahnya, jadi pas masih di pembaringan ya,
Alhamdulillahilladzi Oh iya. ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, kemudian menyucikan hati di setiap dengki ya yang mungkin timbul pada saudaranya sama muslim, membersihkan dadanya dari setiap kemarahan pada manusia. Jadi itu bersih-bersih hati dulu, dibayangkan ya kita misalkan nggak senang ke orang siapa gitu ya, sesama muslim, atau kita marah ke siapa. Jadi nah disucikan dulu hati kita ya, istighfar dlu. Kemudian hendaknya senantiasa menghisab nih. Jadi ada hisab dulu gitu, ulah perem-perem gitu nya. Menghisab diri dari merenungkan amalan apa, perkataan apa yang pernah diucapkan. Nah, jadi pas sebelum tidur itu diingat-ingat dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu tadi misalkan kita pernah berkata yang menyakitkan orang lain atau melakukan amalan. Kalau para sahabat mah gening sampai ngumpulin batu kerikil ya. Kalau dia berbuat baik simpan di saku kanannya, kalau berbuat buruk misalnya disimpan kerikil sebelah kirinya. Kemudian sebelum tidur itu mereka beristighfar gitu ya, kalau mendapati kerikil sebelah kiri, kalau dapat sebelah kanan alhamdulillah. Jadi menghisapnya itu tiap malam nih kalau para sahabat, jadi nanti itu nggak terlalu berat. Kalau kita sering menghisap diri, ya Allah kenapa ya tadi teh aku teh bilang ke si itu ini, aduh kasihan banget misalnya, ya Allah kenapa tadi teh ke anak teh bilang gini. Nah, jadi ada hisab dulu. Kemudian hendaknya bersegera bertaubat dari seluruh dosa yang dilakukan dan memohon ampun kepada Allah dari setiap dosa yang dilakukan hari itu. Nah, tadi istighfar diperbanyak. Nah, ini ya disalin dari kitab Adab Islamiyah. Penulisnya tadi ya Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani. Nah, kemudian tadi ini catatan-catatannya sedikit. Tadi ya ada catatan-catatannya. Nah, tadi kan kita disuruh baca ayat kursi. Nah, di sini manfaat baca ayat kursi ketika akan tidur itu ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi ya, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, ketika akan tidur ya, ketika baca kursi ketika tidur, maka Allah senantiasa menjaga dan tidak akan didekati oleh setan sampai subuh. Nah, ini jadi fadilah dari ayat kursi ini, Allah akan senantiasa menjaga dan insya Allah tidak akan didekati oleh setan nih sampai subuhnya. Kemudian tadi juga penjelasan yang membaca surah ya, An-Nas juga ya, man qara'a bihima fi lailah kafatahu. Barang siapa yang baca dua ayat tersebut ya pada malam hari, maka ayat tersebut sudah mencukupinya. Nah, para ulama berbeda pendapat. Kafatahu tadi itu An-Nas dan Al-Mu'awwizatain ya, tadi Al-Falaq dan Anas itu maksud kafatahu di sana itu maknanya adalah telah mencukupi dari sholat malam, dan dikatakan juga bahwa maknanya adalah telah mencukupinya dari setiap kejelekan yang dilarang dan setiap kejahatan yang dilarang. Nah, kemudian ada pendapat lain, Syekh Salim berpendapat bahwa boleh untuk menggabungkan dua makna tadi ya. Nah, jadi bisa diartikan mencukupi tadi ya, mencukupi di sini adalah mencukupi sholat malam boleh, bisa diartikan mencukupi dari setiap kejelekan yang dilarang, dari setiap kejahatan yang dilarang nih. Kemudian tadi dengan cara gimana ya membacanya itu, jadi telapak tangan di seperti ini kan ya, dikumpulkan dua telapak tangan. Nah, seperti ini dipraktekkan nih cara bacanya. Jadi mengumpulkan dua telapak tangan lalu ditiup seperti ini ya, dikumpulkan dua telapak tangan kemudian ditiup ya, kemudian baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi dikumpulkan dua tangan kemudian ditiup dulu, kemudian dibaca ya tiga surah ini, Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwizatain, kemudian dengan dua telapak tangan itu diusap ke seluruh tubuh. Nah ya, seluruh tubuh yang bisa dijangkau ya, mulai dari kepala, kemudian ke wajah, kemudian ke tubuh bagian depan. Nah, ini diulang sebanyak 3 kali. Nah, coba Bu Rumani dipraktekkan. Jadi ya, tadi kedua tangan seperti ini kita tiup, ya, kemudian baca kul huwallahu ahad sampai beres. Coba Bunda di videoin. Sampai beres. Kul a'udzu birabbin nas sampai beres. Kemudian kedua telapak tangan ini mengusap tubuh yang bisa dijangkau di kepala dulu, Bun. Kepala, wajah, kemudian tubuh bagian depan.
Diulang lagi dari kepala lagi, wajah, tubuh bagian depan. Nah, ini yang terjangkau. Nah, supaya kita nih terhindar ya dari hal-hal yang gangguan jin, gangguan setan dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ini. Kemudian ini kalau ingin lebih mantap lagi, Bun, baca surah As-Sajdah ya, ayat pertama sampai akhir, dan membaca surah Al-Mulk. Nah, ini. Jadi jangan tidur sebelum baca surah Al-Mulk ya. Karena bahwa Nabi SAW itu la yanamu, beliau tidak tidur hatta yaqra, sampai beliau baca Alif Lam Mim. Alif Lam Mim tanzilus sajdah ya, surah As-Sajdah maksudnya. Jadi tadi dibaca surah As-Sajdah hanya itu ya, ayat pertama sampai akhir kalau bisa ya. Kemudian surah Al-Mulk, wa tabarakalladzi biyadihil mulk, dan surah Al-Mulk. Nah, jadi disunahkan juga baca As-Sajdah sama Al-Mulk ya. Ini hadisnya sahih nih, silsilah al-hadis as-sahihah. Kemudian membaca surah Al-Kafirun. Keburu ngantuk kata gue. Baca surah Al-Kafirun ya. Nah, di antara fadilah surah Al-Kafirun itu bisa membebaskan diri dari kemusyrikan. Udah dibahas ya kemarin. Kemudian ini sahih juga kita disunahkan baca surah Al-Kafirun. Kemudian hendaknya mengawali doa tidur tadi ya dengan bismika Allahumma ahya bismika amut. Ini hadis riwayatnya ini hanya penjelasan saja ya. Sebetulnya masih ada sunnah-sunnah lain yang berkaitan dengan adab tidur. Di antaranya sunnah sebelum tidur itu meletakkan tangannya yang kanan di bawah pipi kanannya. Jadi seperti ini nih, meletakkan tangan yang kanan, ini yang kanan di bawah pipi kanan. Nah, seperti ini. Nah, hadisnya tadi ya, karena iza raqada, Rasulullah apabila tidur, wada'a yadahul yumna tahta khaddihi, Rasulullah meletakkan tangan kanannya nih, tangan kanan di bawah pipinya seperti ini. Kemudian baca doa ini juga nih. Ini kalau banyak ritualnya banyak ya kalau Rasul. Kalau kita mah mau baca itu juga ya. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan sedikit demi sedikit nih doanya ya. Allahumma rabbas samawat as-sab'a wa rabbal wa rabbal arsyil azim wa rabbana wa rabba kulli syai' faliqal hubbi wan nawa wa munzilatit taurah wal injil wal furqan a'udzu min syarri kulli syai' anta akhidun binasiyatih. Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai' wa antal akhir falaisa ba'daka syai' wa antal zahir falaisa fawqaka syai' wa antal batin falaisa dunaka syai' yaqdi annad-din wa aghnina minal faqri. Nah, tuh ngadoa dilunaskeun hutang, cukupkan dari kemiskinan. Nah, itu jadi murudul doa sebelum tidur teh ya. Nah, kemudian sunnah-sunnah setelah bangun tidur, mengusap bekas tidur yang ada di wajah maupun di tangan. Jadi pas bangun tidur itu setelah baca tadi ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, mengusap bekas tidur kita nih. Bekas tidur itu diusap ya, baik di wajah nah ya maupun di tangan. Hadisnya ini, fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahun naum an wajhihi biadihi. Ini kalau tadi mas setelah bangun teh langsung alhamdulillahilladzi ahyana ya. Nah, itu mah setelah bangun nih, bangun dari tidur sambil duduk. Kalau tadi kan dibacanya sebelum bangun. Kalau ini setelah duduk maka mengusap wajah dan tangannya. Nah, ini. Kemudian juga bersiwak nih setelah tidur ya, karena sallallahu alaihi wasallam idza stayaqadha minan naum basush syufah bisiwak. Nah, bahwa Rasulullah apabila bangun dari tidur malam itu basu sufahu bisiwak, bersiwak dulu. Nah ya, kemudian setelah bersiwak nih, sikat gigi dengan siwak ya, bangun tidur. Kemudian istinsar dulu, mengeluarkan atau menyemburkan air dari hidung. Nah, jadi kita masukkan air ke hidung. Idza stayaqadha ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, ya min manamih dari tidurnya, fal yastansir salasan, maka beristinsarlah ya, memasukkan air ke hidung, fal yastansir salasan 3 kali ya,
Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan yabitu ala khaysyumihi. Mereka itu tidur bermalam di rongga hidung. Jadi setan bermalam di rongga hidung, makanya disunahkan untuk melakukan istinsar, memasukkan ke hidung kemudian mengeluarkannya. Nah, ini subhanallah Rasulullah itu sangat bersih ya, sangat bersih. Kalau kita mah lagi kopi dua riweuhnya, nah Rasulullah memang setiap harinya begini gitu. Kemudian mencuci kedua tangan 3 kali. Ini hadisnya ini, idza stayaqadha ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu bangun min naumihi, dari tidurnya, fala yaghmis yadah, jangan memasukkan tangannya fil ina, ke dalam bejana ya, ke dalam apa, jolang atau bejana, hatta yaghsilaha salasan, sebelum ia mencucinya 3 kali. Jadi pas bangun tidur itu jangan langsung kanu ember caitanya, tapi harus dicuci dulu 3 kali. Nah, ini sunnah dari Rasulullah. Hanya itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Walaupun masalah tidur ini seperti hal sepele, tetapi terkadang kita suka melupakan ya sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit apa yang bisa kita lakukan ya semampu kita. Tiap harinya itu ada perubahan ya, ada penambahan dari sunnah-sunnah yang beliau sampaikan itu. Kita sedikit demi sedikit, mudah-mudahan Allah mampu memberi hidayah taufik pada kita untuk mengamalkan sedikit demi sedikit. Mungkin hanya itu saja, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturnuhun, syukron kasiron Bunda Dr. Penti yang sudah menjelaskan adab-adab. Jadi Islam itu dari hal terkecil sudah mengatur segalanya ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, mengamalkannya sedikit demi sedikit. Kalau tehnya ya, soalnya banyak doa-doanya yang akan dihafal, mudah-mudahan bisa gitu. Baiklah, karena waktu juga kita masing-masing, mari kita tutup ngaji subuh